Hello viewers, welcome back to this new episode of Kata James. Banyak yang tanya saya, Pak James, dalam kondisi sekarang di mana jumlah pembeli sudah menyusut, jumlah pembeli sudah berkurang, bagaimana caranya supaya tetap bisa mempertahankan omset kita? Nah, ini menarik kan? Bagaimana caranya bisa mempertahankan omset, bahkan bisa meningkatkan omset walaupun jumlah pembeli berkurang. Ini yang akan saya sharing dengan teman-teman di episode kali ini. Hi, I have all this here. This is actually memories. Karena zaman sekarang orang sudah nggak pakai handycam seperti ini ya. Dan ini pun waktu itu sudah dianggap canggih karena ini pakai hard disk. Ada satu generasi sebelumnya yang pakai kaset ya. Yang punya saya yang pakai kaset sudah nggak tahu kemana. Tapi saya pakai ini sebagai contoh ya. Ini many years ago, hampir 20 tahun yang lalu, saya beli handycam di Singapura, di toko di Lucky Plaza ya. Dan maksud saya, niat saya hanya mau beli handycam saja. Oke? Itu pun handycam yang simple. Akhirnya orang sales di toko itu jelaskan kepada saya bahwa ini nggak cukup karena baterai ini nggak tahan lama. Jadi kalau saya mau syuting outdoors, low bat kan repot. Jadi dia usulkan saya tambah satu baterai lagi. Jadi saya beli baterai tambahan. Padahal awalnya hanya mau beli handycam. Setelah itu dia jelaskan kepada saya, James, handycam ini ya, yang paling mahal itu lensa. Kalau lensanya sudah tergores, percuma, apapun yang Anda rekam jelek. Jadi, agar supaya lindungi lensanya, harus beli filter, ya, supaya ditutup begitu. Oh, bagus, saya beli filter, cuma filternya udah nggak tahu kemana. Oke, terus dia bilang, James, kalau you mau syuting bagus, supaya tangannya nggak goyang-goyang, bagusnya pakai tripod. Oh iya juga ya, supaya kamu bisa di sana dan kamu bisa pasang handycam di tripodnya, kamu bisa di sebelah sana menjelaskan dan sebagainya. Oh ya, belilah tripod. Terus dia bilang, James, ini kalau kececer begini, bawanya repot. Jadi gimana? Dia tawarin beli tasnya lagi. So, saya maksudnya mau beli satu handycam. Saya keluar dengan baterai, tripod, filter, dan tas. Itu namanya cross selling. Dan tadinya saya mau beli handycam yang simple, tapi dia jelaskan kepada saya sehingga saya beli handycam yang lebih mahal. Itu upselling. Dan cross selling dan upselling itu adalah teknik yang paling simple tapi teknik yang paling ampuh untuk tingkatkan penjualan Anda, untuk meningkatkan omset Anda. Dan orang sales justru harus pinter-pinter upsell dan cross sell. Tapi nyatanya apa? Nyatanya adalah justru banyak orang sales mewakili pelanggan minta atasannya diskon. Bukannya jual lebih mahal, bukannya jual lebih banyak, malah mewakili pelanggan. Bilang kepada atasan, bos, customer minta diskon 30%, boleh enggak? Gila kan? Nah, bagaimana caranya orang sales Anda pinter-pinter upsell dan cross sell? Contoh, kita ke supermarket, dikasih keranjang kan? Supaya apa? Supaya kita belanja lebih banyak kan? Dengan keranjang kan kita bisa masuk macam-macam kan? Tapi kalau kita bawa dengan dua tangan, sebentar aja udah penuh kok. Jadi keranjang itu adalah tools, instrumen untuk customer upsell, you see? So, sales people must really learn how to upsell, how to cross sell, and how to get referrals. Oke, mari kita rekap ya. Satu adalah upsell, kedua adalah cross sell. Sekali lagi, apa bedanya antara upsell dan cross sell? Upsell adalah pelanggan mau beli produk atau model dengan harga ini, kita sarankan dia beli produk dan model yang sedikit lebih tinggi harganya, yaitu upsell. Misalnya tadi contohnya adalah saya mau beli handycam yang sederhana, dan orang salesnya arahkan ke saya, nasihati saya untuk beli handycam yang sedikit lebih mahal. Nah, dengan saya beli handycam yang sedikit lebih mahal, bukankah omsetnya meningkat?
Betul kan? Ya, dan sebaliknya justru banyak orang sales malah tidak ajak pelanggan beli model yang lebih mahal sedikit, malah mengalah dan kasih diskon. Akibatnya omsetnya turun. Betul? Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa arahkan pelanggan untuk beli model yang sedikit lebih mahal alias sedikit lebih canggih. Satu adalah kita harus mengerti kebutuhan dia, keinginan dia. Kenapa dia beli handycam ini? Contoh ya, dia beli handycam ini atau dia beli baju ini atau dia beli produk ini. Untuk apa? Penggunaannya apa saja? Kalau kita sudah tahu ya, untuk apa dia beli produk itu, kan lebih gampang kita arahkan dia untuk beli produk yang nilainya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, of course, dengan fitur dan benefit yang lebih bagus. Oke? Dan pasti Anda tanya, Pak James, bagaimana caranya supaya orang mau bayar sesuatu yang lebih mahal? Betul kan? Ya. Gini caranya. Caranya adalah cari tahu selisih harga. Oke, selisih harga antara model ini dan model itu. Katakan kembali ke contoh handycam, ya. Model ini katakan harganya 5 juta rupiah. Model ini harganya 6 juta rupiah. Selisihnya kan 1 juta. Oke, jadi selisihnya yang harus kita bahas. Selisihnya dalam contoh ini 1 juta rupiah antara dua model ini, ya. Terus handycam ini bisa dipakai berapa tahun? Katakan satu handycam bisa pakai 5 tahun. Jadi 1 juta rupiah dibagi dengan 5 tahun. 1 tahun hanya 200.000. 1 tahun 200.000 dan 1 tahun kalau katakanlah dia pakai 20 kali saja handycam itu. 20 kali saja, sekali dia pakai 10.000. Nggak seberapa kan? Kalau dia pakai setahun 40 kali, jadi setiap kali dia pakai hanya 5.000. Dengan 5.000 rupiah bedanya, dia dapat menikmati fasilitas dan fitur-fitur yang jauh lebih canggih. Betul kan? Dengan demikian dia akan rasakan bahwa 5.000 aja ya dapat fitur kayak gini. Ya udahlah. Nah, itu caranya untuk arahkan orang beli produk yang modelnya lebih canggih sedikit dan harganya lebih tinggi sedikit. Dengan demikian, dengan jumlah pelanggan yang sama, satu pelanggan itu instead of model A dikasih diskon, sekarang kita arahkan dia ke model B yang malah harga lebih tinggi. Bukankah dengan jumlah pelanggan yang sama, omset meningkat hanya dengan upsell? Contoh kedua adalah dengan cross sell. Cross sell adalah seperti contoh yang saya berikan, dari satu handycam bisa beli baterai cadangan, bisa beli filternya, bisa beli tasnya, bisa beli tripodnya dan sebagainya, betul? Dan jujur ya, semua produk kurang lebih ada cross sell. Semua produk kurang lebih ada cross sell-nya. Oke, ya. Beli mobil ada cross sell nggak? Ada aksesorisnya. Ada asuransinya, betul ya. Beli motor ada nggak cross sell? Ada. Sama aksesorisnya. Sama beli handycam pun ada aksesorisnya. Beli handphone ada nggak? Ada aksesorisnya, betul kan ya. Beli asuransi ada nggak? Ada. Asuransi pun ada ridernya, betul kan ya. Ada produk tambahan, mau tambah kesehatan nggak? Mau tambah ini nggak? Mau tambah itu nggak? Mau penyakit kritis nggak? Ada ridernya kok. Jadi hampir semua produk ada cross sellingnya. Supermarket, saya datang mau beli buah-buahan, mumpung sudah di supermarket, karena sudah dikasih troli, sekaligus saya beli mentega, sekaligus saya beli biskuit, sekaligus saya beli minyak goreng. Itu kan cross sell. Hampir semua produk ada cross sell. Bahkan di training kami pun ada cross sell. Anda ikut training saya tawarkan Anda untuk beli audio streaming, betul kan? Tawarin beli buku dan sebagainya. Itu kan cross sell semua. Dengan demikian, dengan jumlah customer yang sama, omset Anda malah bisa meningkat dengan pinter-pinter upsell dan pinter-pinter cross sell. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak James menawarkan cross sell produk?
Sama seperti si salesman handycam, dia usulkan kepada saya, dia nasihati saya, dia nggak jual ke saya, dia usulkan kepada Pak James, ya, if you don't buy the baterai, nanti kalau lagi rekam seru-seru, nggak ada blowback, nggak ada colokan, nggak ada baterai cadangan, repot loh kamu. Oh iya juga ya. Nah James, dengan sekian banyak barang, kalau kamu bawa begini, gampang hilang loh, lebih gampang bawa tas. Oh iya ya, tuh usulan. Mau beli syukur, nggak mau beli, Anda yang repot, Anda yang rugi, betul kan? Nah, dengan demikian kita tidak terkesan nge-push banget. Dengan demikian kita nasihati pelanggan. Dan kalau pelanggan bilang, "Woi, you jual ini, jual itu, jual itu," kita tinggal bilang, "Saya menasihati kok, bener kok. Handycam kalau nggak ada filter kan cepat gores. Nah, kalau nanti gores dan Anda dapat tahu, mestinya beli filter, Anda salahkan saya. Kenapa waktu saya tawarin kepada Anda, saya tidak nasihatkan kepada Anda beli filter? Salah lagi. Maka saya usulkan demi kebaikan Anda." Tuh, cross-selling kan gampang banget kan? Nah, kalau orang sales punya kesadaran untuk upsell dan cross-sell, kalau orang sales punya keterampilan untuk upsell dan cross-sell, dengan jumlah pelanggan yang sama, bahkan dalam kondisi sekarang jumlah pelanggan yang malah menyusut, bisa-bisa omset masih dapat dipertahankan, bahkan omset meningkat. Okay? So, if you find what I have just shared with you useful, please subscribe to my channel and share this link to your friends and even to your sales team. I hope it will be useful for you, and I look forward to seeing you in the next episode of Kata James.